Navigasi bab 221-230. Ye Feng, di sisi lain, tidak menyadari perilaku aneh Zhou Suyao. Sambil mengobrol dan tertawa dengan Zhou Suyao, dia membawanya ke toko sepatu di pinggir jalan dan membelikannya sepasang sepatu datar. Adapun Zhou Suyao, dia menggunakan kamar mandi di toko sepatu untuk merapikan dirinya. Ketika dia keluar lagi, dia telah mendapatkan kembali penampilannya yang indah. Tanda seru, tanda seru. Mata Ye Feng sedikit linglung. Bahkan pramuniaga di samping pun tak kuasa menahan diri untuk menelan ludahnya diam-diam. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu kembali. Melihat pramuniaga itu tertegun, Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Ia mengalihkan pandangannya dan berjalan keluar. Zhou Suyao menutup mulutnya dan tertawa, lalu buru-buru mengikutinya. Kondisi keluarga Zhou Suyao jauh lebih baik daripada Ye Feng. Dia juga tinggal di distrik Huaiyuan, yang merupakan salah satu distrik kelas atas di kota Fan. Saat mobil superlikan milik Ye Feng hendak memasuki distrik tersebut, ia tiba-tiba melihat seorang wanita parubaya berjalan keluar sambil membawa keranjang sayur. Dia mengenalinya sekilas. Dia adalah ibu Zhou Suyao, Cao Lan. Saat masih kecil, dia bermain dengan Zhou Suyao dan sering datang ke rumahnya untuk makan. Oleh karena itu, dia cukup akrab dengan bibi Cao ini. Pada saat ini, ada seorang pria berusia sekitar 25 atau 26 tahun di samping Cao Lan. Pria itu tinggi dan tampan, dan setiap gerakannya cukup elegan. Sekali melihatnya, orang bisa tahu bahwa ia telah menerima pendidikan yang baik. Ini kencan butamu, kan? Ye Feng tersenyum menggoda saat dia berbalik menatap Zhou Suyao. Wajah Zhou Suyao dipenuhi amarah. Dia segera mendorong pintu hingga terbuka dan keluar dari mobil. Bu, aku kembali. Cao Lan mendongak dan melihat putrinya. Awalnya ia tertegun, lalu ia menunjukkan ekspresi bahagia. Yao, kenapa kamu baru pulang sekarang? Ibu meneleponmu, tapi kamu tidak mengangkatnya. Zhou Suyao menjelaskan dengan putus asa, saya sedang terburu-buru ketika meninggalkan rumah, jadi saya lupa membawa ponsel. Cao Lan menepuk dahinya dengan penuh kasih sayang. Kamu selalu pelupa. Kamu tidak bisa mengubahnya. Ketika anak laki-laki di sebelahnya melihat Zhou Suyao, matanya langsung menampakkan ekspresi terkejut. Bu, siapa dia? Zhou Suyao melirik anak laki-laki itu dengan tidak senang, lalu berbalik menatap ibunya. Dia adalah Xiao Feng. Tepat saat Cao Lan hendak memperkenalkan mereka, dia tiba-tiba melihat Ye Feng yang sedang berjalan sambil membawa barang bawaannya. Pada saat yang sama, dia juga melihat mobil superlikan terparkir di pinggir jalan. Dia tidak tahu nama mobil sport itu. Namun, dia juga tahu bahwa hanya orang kaya yang mampu membeli mobil sport. Selain itu, tidak hanya sekadar kaya biasa. Halo, Bibi Cao. Ye Feng berjalan ke depan dan menyapanya dengan hormat. Cao Lan menoleh dan menatap putrinya. Ia sedikit terkejut. Kau, apa kalian kembali bersama? Zhou Suyao mengambil koper dari Ye Feng. Ya, sedang dalam perjalanan, jadi Ye Feng mengantarku kembali. Cao Lan melirik mobil sport keren itu lagi. Xiao Feng, apakah mobil sport itu milikmu? Ye Feng mengangguk dengan tenang. Itu milikku. Cao Lan terkejut. Xiao Feng ternyata bisa beli mobil sport sekarang. Mobil ini nggak murah, iya. Zhou Suyao bergegas menjawab. Ye Feng baik-baik saja sekarang. Dia punya beberapa mobil sport seperti ini di rumah. Ketika Cao Lan mendengar ini, dia semakin terkejut. Dia pernah mendengar bahwa mobil sport termurah seperti ini harganya beberapa juta. Jika Ye Feng benar-benar memiliki beberapa dari mereka. Kalau dijumlahkan mungkin jumlahnya lebih dari 10 juta, kan? Aku belum melihatnya selama beberapa tahun. Bagaimana dia bisa begitu kaya? Meskipun dia sangat penasaran. Namun di hadapan Ye Feng, Cao Lan terlalu malu untuk bertanya, dan dia mulai menyusun rencana dalam benaknya. Zhou Suyao mengetahui pikiran ibunya, dan sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang tak kentara. Lalu, ia menunjuk anak laki-laki itu dan bertanya, Bu, ibu belum mengenalkannya padaku, siapa dia? Cao Lan tiba-tiba tergagap, dia agen asuransi. Aku baru saja bertemu dengannya di pintu masuk kompleks. Anak laki-laki itu tertegun. Bibi Cao, bukankah Bibi bilang akan mengenalkan Yao kepadaku? Itu, Xiao Chen, aku tidak akan membeli asuransi. Jangan datang lagi lain kali. Cao Lan segera memotongnya dan mendorongnya menjauh. Aku tidak berdebat denganmu karena kamu masih muda. Kalau kamu terus menggangguku seperti ini, aku akan panggil polisi. Sedangkan anak laki-lakinya, dia sudah tahu sifat gadis itu yang meremehkan orang miskin dan mencintai orang kaya. Ketika mendengar bahwa Zhou Suyao bekerja di perusahaan milik negara,
Cao Lan meneleponnya setiap 2 atau 3 hari dan memintanya untuk datang berkunjung. Ia bahkan menunjukkan foto-foto Zhou Suyao semasa muda dan mengatakan bahwa mereka adalah pasangan yang ditakdirkan. Ia bahkan mengatakan bahwa Zhou Suyao akan menunggu Zhou Suyao kembali. Setelah itu, pernikahan mereka pun resmi. Sekarang, ketika dia melihat putrinya kembali dengan seorang anak laki-laki yang mengendarai mobil sport, Cao Lan langsung mengusirnya. Menghadapi wanita yang suka mencari untung seperti itu, paru-paru pria itu hampir meledak karena marah. Namun, melihat mobil super mewah yang dikendarai Ye Feng, dia pasti memiliki latar belakang yang kuat dan bukan seseorang yang mampu dia singgung. Meski anak laki-laki itu marah, dia hanya bisa menelan amarahnya dan berbalik untuk pergi. Cao Lan secara alami dapat melihat kemarahan anak laki-laki itu, tetapi dia tidak memiliki beban psikologis apapun. Baginya, wajar saja jika yang terkuat yang dapat bertahan hidup menjadi satu-satunya cara untuk menemukan menantu. Dibandingkan dengan pekerja biasa, pekerja resmi di perusahaan milik negara tentu lebih baik. Namun, seorang pegawai resmi perusahaan milik negara tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seorang talenta muda yang mengendarai mobil sport. Faktanya, tidak ada perbandingan antara keduanya. Xiao Feng, jangan hanya berdiri di luar. Cepat masuk. Cao Lan buru-buru meraih tangan Ye Feng seakan-akan dia takut Ye Feng akan melarikan diri. Bibi Cao, aku tidak akan masuk hari ini, aku akan kembali menemui kakek nenekku dulu. Ye Feng merasa terganggu dengan antusiasmenya, dan dia segera mencari alasan. Kamu harus mengunjungi kakek nenekmu dulu. Kamu harus datang kalau ada waktu luang. Aku akan membuatkanmu sesuatu yang lezat. Mendengar pihak lain menyebut-nyebut kakek neneknya, Cao Lan tidak bisa menahannya. Tentu saja, tentu saja. Kalau begitu, aku pamit dulu, Bibi. Setelah Ye Feng selesai berbicara, dia mengangguk ke arah Zhou Suyao dan pergi. Cao Lan menyaksikan mobil sportnya menghilang. Kemudian, dia dengan tidak sabar memegang tangan putrinya. Yao Yao, cepat beritahu ibu. Sudah sejauh mana kemajuan kalian berdua? Bu, kita bahkan belum berada di perahu yang sama. Kenapa kamu begitu bodoh? Dia orang baik, apa yang perlu diragukan? Saya tidak punya keberatan, tapi dia mungkin tidak setuju. Pria yang mengejar wanita dipisahkan oleh gunung, dan wanita yang mengejar pria dipisahkan oleh kerudung. Kamu harus mengambil inisiatif. Bukankah sebelumnya kau pernah mengatakan bahwa perempuan harus bersikap hati-hati? Bagaimana mungkin aku melahirkan orang yang mengecewakan sepertimu? Kalau bukan karena usiaku yang sudah tua, aku pasti sudah mengambil inisiatif untuk menyerang. Petik 2. Bab 222 Anak yang Hilang. Di sisi lain, Ye Feng sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di pihak Zhou Suyao. Saat dia pulang, sudah waktunya makan malam. Ye Baoguo dan Ma Xianglan telah menyiapkan meja penuh hidangan. Mereka bertiga makan malam bersama. Tanda seru. Kakek, Nek, aku sudah memesan pesta ulang tahun besok. Acaranya akan diadakan di cabang Fan City Hotel Shangri-La. Ye Feng menyeka mulutnya dengan serbet dan menceritakan kepada mereka berdua tentang pesta ulang tahun. Cabang Fan City Hotel Shangri-La. Itu restoran terbaik di Fan City kita, jadi pasti lumayan mahal, kan? Ma Xianglan terkejut. Meja di Hotel Shangri-La mungkin harganya sekitar 20–30 ribu, kan? Ye Baoguo juga memandang Ye Feng dengan bingung. Hampir sama. Ye Feng menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh, dan dia ingin lolos begitu saja. Namun, mata Ye Baoguo tajam, dan langsung melihat masalahnya. Katakan padaku, berapa banyak yang kau belanjakan? Di bawah tatapan tajam kakeknya, Ye Feng harus mengatakan yang sebenarnya. 500 ribu yuan per meja. Puff. Ye Baoguo yang sedang minum air pun meludahkannya. Lalu, dia tersedak dan batuk dengan keras. Ye Feng dan Ma Xianglan harus menepuknya beberapa saat sebelum dia bisa pulih. Berapa? 500 ribu yuan per meja. Kamu makan, atau makan uang? Makanan apa yang harganya 500 ribu yuan? Ye Baoguo begitu gembira hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Benar, Xiao Feng, bagaimana mungkin ada 500 ribu yuan untuk sepiring makanan? Apa kau ditipu? Ma Xianglan juga bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, Nek. Pemilik restoran itu temanku. Ini sudah harga pokoknya. Ye Feng dengan cepat menjelaskan kepada keduanya. Tadi kamu bilang 500 ribu yuan untuk satu meja. Kamu pesan berapa meja? Ye Baoguo melanjutkan bertanya. Saya sudah memesan 10 meja. Ye Feng merasa bersalah. Kurasa kamu punya banyak uang untuk dibakar. Menghabiskan 5 juta yuan untuk pesta ulang tahun. Apa uangmu datangnya dari angin? Ye Baoguo terkejut sekaligus marah.
Ma Xianglan mengangguk. Benar, Xiao Feng. Bukankah ini cuma pesta ulang tahun? Kita bisa masak di rumah saja, kenapa harus ke restoran? Apa kamu masih bisa mengembalikan uangnya? Ye Feng mengangkat bahu tak berdaya. Kurasa bahan-bahannya sudah dalam perjalanan, aku tidak bisa mengembalikannya. Ye Baoguo gemetar karena marah. Kau benar-benar boros. Dengan caramu menghabiskan uang, segunung emas dan perak pun akan habis. Ye Feng buru-buru memijat punggungnya untuk menyenangkannya. Dulu aku tidak punya kemampuan, tapi sekarang aku punya uang, tentu saja aku akan mengadakan pesta ulang tahun yang meriah untukmu. Biar orang-orang sombong itu tahu kalau keluarga Ye kita sekarang kaya. Ye Baoguo mendengarkannya. Dia tahu bahwa cucunya sedang berusaha membantunya mendapatkan muka. Meskipun dia masih merasa sedikit sakit hati karena uang itu. Namun apa yang telah dilakukan, telah terjadi. Dia hanya bisa mengangguk tak berdaya. Hanya ini saatnya. Kali ini, sebelum Ye Feng sempat berbicara. Ma Xianglan tidak setuju. Kenapa cuma sekali ini? Kamu ngadain pesta ulang tahun yang meriah, tapi pas giliranku, kamu nggak jadi ngadainnya. Ye Baoguo tampak sedikit tidak senang. Bukankah ini hanya pesta ulang tahun? Apa yang perlu diperdebatkan? Kenapa tidak? Xiao Feng dibesarkan olehku. Apa kau pernah membantu? Siapa bilang aku tidak berusaha? Xiao Feng sudah diganggu sejak kecil. Kapan aku tidak membantunya melampiaskan amarahnya? Itu namanya, berkontribusi. Makanan apa di rumah yang nggak aku masak? Baju apa yang nggak aku cuci? Aku nggak jahit selimut itu. Dasar brengsek nggak tahu terima kasih. Kamu hanya bersikap tidak masuk akal. Kaulah yang tidak masuk akal. Petik 2. Ye Feng memandangi kedua pelawak tua itu. Mereka berdebat sampai wajah mereka memerah karena masalah kecil. Dia merasa itu lucu dan menyentuh hati. Dia bangkit dan kembali ke kamarnya. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan ponselnya dan memposting pesan di Moments miliknya. Besok malam jam 7, di Hotel Shangri-La di Fan City, ini pesta ulang tahun kakekku, yang punya uang boleh hadir, dan yang tidak punya uang boleh hadir. Dia telah mengatur izin untuk melihat postingan ini. Hanya beberapa teman masa kecilnya di Fan City yang bisa melihatnya. Setelah itu, dia pergi mandi dengan handuk dan sabun. Dia mandi air dingin. Ketika dia kembali, dia mendengar teleponnya berdering terus-menerus. Dia mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah Zhou Suyao. Dia bahkan tidak berpikir dan langsung menjawab. Bukankah kamu meninggalkan ponselmu di Zonghai? Ya, saya baru saja membeli ponsel baru dan kartu SIM baru. Saya hanya ingin memberitahu Anda. Oh, ibumu tidak menyinggung kencan buta itu lagi, kan? Hahaha, aku jadi ketawa waktu kamu bilang begitu. Waktu ibuku pulang, dia terus bilang untung aku nggak nikah. Kalau nggak, aku pasti nggak akan dapat menantu sebaik kamu. Menantu. Namanya seperti ini. Agak kurang pantas, ya. Ibuku sudah terlanjur memilihmu. Dia bahkan ingin aku menikah denganmu saja. Apa aku menghancurkannya di tanganku? Apa yang kamu dapatkan di tanganmu? Bagaimana jika ibumu memaksaku menikahimu pada akhirnya? Kalau begitu aku akan mewujudkannya. Apa aku tidak pantas untukmu? Itu tidak akan berhasil. Adik-adikku masih menungguku. Aku tidak bisa menyerahkan seluruh hutan demi pohon bengkok sepertimu. Siapa yang kau bilang pohon bengkok? Aku hanya membuat analogi. Hehe, jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu. Nanti, aku akan bilang padanya kalau kita sudah putus. Jangan bilang dia masih akan pakai pisau untuk memaksamu menikah denganku. Itu benar. Apapun yang terjadi, aku tetap harus berterima kasih padamu untuk hari ini. Apa kamu ada waktu besok sore? Aku akan mentraktirmu makan. Besok sore. Ye Feng memikirkannya. Pesta ulang tahun kakeknya diadakan pada pukul 7 malam. Masih ada waktu di sore hari. Baiklah, kirimkan saya alamatnya setelah Anda memilih restorannya. Sampai besok. Sampai besok. Dia menutup telepon. Ye Feng segera meringkuk di tempat tidurnya, lalu mengeluarkan ponselnya dan membuka WeChat lagi. Dia ingin melihat berapa banyak balasannya. Lalu, dia tertegun. Momen-momennya telah meledak. Bab 223 kamu harus pergi. Ye Feng ingat bahwa dia telah mengatur izin untuk melihat postingannya. Hanya mereka yang masih di Fan City yang bisa melihatnya. Mungkin karena dia jarang menggunakan WeChat. Itulah sebabnya dia membuat kesalahan. Tanda seru. Ketika dia membuka WeChat lagi, ia mendapati jumlah like pada momennya sudah mencapai 99+. Jumlah komentarnya 99+. Dia segera mengkliknya untuk memeriksa. Kemudian, dia melihat pesan yang tak terhitung jumlahnya dari teman-temannya.
Huang Ziyuan dari Yuan Fang Wenchuang Real Estate, selamat, Tuan Tua, saya pasti akan ke sana besok. Chen Xuan dari Lingyun Real Estate, selamat kakek Ye, selamat ulang tahun, saya pasti akan ke sana besok. Saudari Wang dari Nanfeng Entertainment, Xia Qiu belum selesai bekerja, aku akan memberitahunya nanti. Guan Junseng, cabang Zonghai Pusat Perbelanjaan Taigu, keberuntungan Tuan Tua Ye bagaikan Laut Timur, dan umur panjangnya bagaikan Gunung Selatan, saya pasti akan ke sana besok. Ketika Ye Feng melihat komentar-komentar ini, dia sedikit tercengang. Dia hanya ingin membiarkan teman-teman masa kecilnya di Fan City melihatnya. Sekarang, mengapa semua orang tahu tentang itu? Dan semuanya bahkan menyatakan akan datang sendiri. Itu bukan niatnya. Saat memikirkan hal ini, dia buru-buru mengirim pesan lain ke lingkaran pertemanannya. Saya benar-benar minta maaf, saya baru saja mengirim pesan yang salah, terima kasih atas niat baik Anda, tetapi tempatnya memang tidak muat untuk begitu banyak orang, sebaiknya semua orang tetap di rumah untuk menemani keluarga. Ye Feng percaya bahwa ketika teman-temannya melihat pesan ini, mereka akan mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah memposting ini di Moments-nya, dia tidak menjelaskan apapun dan langsung mematikan teleponnya, mematikan lampu, dan pergi tidur. Pada saat yang sama, di kota Zonghai, di kantor CEO Lingyun Real Estate, Yuting, batalkan semua pekerjaanku besok. Aku harus pergi ke Fan City. Chen Xuan bersandar di kursi bos dan menggosok pelipisnya. Zhang Yuting, yang melapor kepadanya, tercengang. Saudari Xuan, ada rapat penting besok yang harus Anda selenggarakan sendiri. Chen Xuan mengulurkan tangannya dan menyela. Kamu bisa membantuku menjadi tuan rumah. Zhang Yuting terkejut. Chen Xuan selalu sangat fokus pada pekerjaannya. Bahkan saat dia sakit, dia tidak pernah mengambil cuti sehari pun. Kali ini, dia harus menunda pertemuan sepenting itu. Ini benar-benar kejadian langka. Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi? Memikirkan hal ini, dia bertanya dengan cemas, mengapa kamu pergi ke Fan City? Chen Xuan ragu sejenak, tetapi akhirnya berkata, besok adalah hari ulang tahun kakek Ye Feng. Zhang Yuting terdiam. Jadi itu karena Ye Feng. Kalau begitu, ini benar-benar sebuah peristiwa besar. Klub Taipan Zonghai. Wen Tingguang meletakkan ponselnya dan menoleh ke arah putranya, Wen Qixian. Kamu ikut aku ke Fan City besok. Wen Qixian menundukkan kepala dan memainkan ponselnya. Apa yang seru di Fan City? Wen Tingguang agak kesal. Kamu cuma bisa main-main. Nggak bisa main yang serius. Wen Qixian meletakkan ponselnya. Kalau begitu, katakan padaku, apa urusanmu di Fan City? Wen Tingguang berdiri perlahan. Untuk menghadiri pesta ulang tahun. Wen Qixian cemberut jijik. Kukira ini masalah serius. Ternyata ini pesta makan malam lagi. Aku nggak mau pergi. Ekspresi Wen Tingguang serius. Kamu harus ikut aku makan malam besok. Wen Qixian pun kehilangan kesabarannya. Sekalipun hari ulang tahun Presiden Amerika Serikat, saya tidak akan pergi. Wen Tingguang berkata dengan nada yang tak terbantahkan, kamu tidak harus pergi ke pesta ulang tahun Presiden AS, tapi kamu harus pergi ke pesta ini. Tatapan Wen Qixian sedikit kosong. Ulang tahun siapa ini? Kakek Ye Feng. Los Angeles, Amerika. Di Hotel Bintang 5. Huang Ziyuan mendorong pintu hingga terbuka dan keluar ruangan. Ia memerintahkan asisten di pintu, pesankan tiket pulang ke Tiongkok segera. Saya berangkat malam ini. Asisten pria itu terkejut. Presiden Huang, kita masih harus pergi inspeksi besok. Semuanya sudah diatur. Huang Ziyuan mulai mengemasi pakaiannya. Kita tunda dulu pemeriksaannya. Aku harus segera kembali. Asisten pria itu langsung cemas. Presiden Huang, inspeksi ini terkait dengan proyek besar perusahaan. Jika Anda pergi sekarang, kita mungkin kehilangan setidaknya $1 miliar AS. Huang Ziyuan tidak menggubrisnya. Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan saat aku kembali. Asisten pria itu agak bingung. Mungkinkah ada masalah dengan perusahaan? Huang Ziyuan memasukkan barang-barangnya ke dalam koper. Tidak, aku akan menghadiri pesta ulang tahun kakek Tuan Ye. Asisten pria itu bingung. Apakah menghadiri pesta ulang tahun lebih penting daripada proyek bernilai miliaran dolar? Huang Ziyuan berbalik dan menatapnya. Ini lebih penting daripada 10 acara lainnya. Kota film dan televisi Zonghai. Xia Qiu baru saja menyelesaikan syuting seharian. Dia menyeret tubuhnya yang kelelahan kembali ke mobil pengasuh. Dia bersandar di kursinya, terlalu malas untuk menggerakkan satu jari pun. Pada saat ini, Suster Wang berjalan mendekatinya. Sia-sia, kamu tidak ada syuting besok, tapi stasiun TV Zonghai ingin mewawancaraimu. Xia Qiu tidak menunggunya selesai dan buru-buru menyela, Kak, aku mau cuti besok. Bantu aku membatalkan semua jadwalku.
Suster Wang berjalan ke sisinya dan membantunya memijat kakinya. Produser Wang akan mentraktir jaringan bioskop makan malam besok malam. Ini menyangkut jadwal film kami, jadi saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. Xia Qiu sedikit marah. Sudah kubilang, aku ingin istirahat besok. Aku tidak peduli meskipun itu masalah besar. Oh, jawab Suster Wang segera. Sepertinya aku tidak perlu menceritakan tentang Ye Feng, ya. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi. Xia Qiu buru-buru bangkit dari tempat duduknya. Ada apa dengan Ye Feng? Suster Wang menahan tawanya. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan peduli apapun yang terjadi? Xia Qiu segera bertingkah genit. Kakak baik, cepat beritahu aku. Ada apa? Baru kemudian Suster Wang berkata perlahan, besok ulang tahun kakek Ye Feng. Dia akan mengadakan pesta ulang tahun besok malam. Aku ingin tahu apakah kamu. Sebelum Xia Qiu sempat menyelesaikan kalimatnya, ia mengangguk cepat. Aku pergi, aku pergi. Saudari Wang sedikit terdiam. Bukankah kamu bilang kamu akan libur besok? Xia Qiu buru-buru memamerkan lengan mungilnya. Aku sudah penuh energi sekarang. Aku tidak perlu istirahat sama sekali. Jangan ngomong sembarangan. Ayo kita belikan kakek Ye hadiah ulang tahun. Sudah tengah malam. Di mana kita bisa membeli hadiah? Sepertinya begitu. Bab 224 apa yang salah dengan dunia ini? Pagi berikutnya. Ye Baoguo dan Ma Xianglan pergi dari rumah ke rumah untuk memberitahu para tamu tentang lokasi pesta ulang tahun sesuai dengan daftar tamu yang telah mereka pilih sebelumnya. Ye Feng, di sisi lain, sedang membaca di rumah. Saat itu hampir tengah hari. Tanda seru. Baru setelah itu dia meninggalkan ruangan tanpa tergesa-gesa. Karena tidak jauh dari tempat yang dia sepakati untuk bertemu Zhou Suyao, dia tidak mengendarai Super Charlie Kan. Jumlah orang yang menoleh ke arah mobil ini terlalu banyak, dan dia tidak ingin terlalu mencolok. Jadi, setelah pertimbangan yang matang, tidak lama setelah Ye Feng meninggalkan rumahnya, dia mengendarai sepeda umum dari jalan dan menuju ke tujuannya. Saat itu, Zhou Suyao sedang berdiri di pinggir jalan dan melihat sekeliling. Dia memakai riasan yang sangat indah hari ini. Ia yang semula cantik alami, tampil makin menawan. Kakinya putih, dan dia mengenakan gaun bermotif bunga berpinggang tinggi. Dia memadukannya dengan sepasang sepatu datar berwarna putih. Itu membuatnya memancarkan pesona campuran antara kemurnian dan kedewasaan. Tepat pada saat itu, sebuah Audi A6 putih berhenti di depannya. Jendela mobil terbuka, dan seorang pewaris generasi kedua yang tampan dan kaya menjulurkan kepalanya keluar. Cantik, kamu mau kemana? Aku antar kamu ya. Zhou Suyao menggelengkan kepalanya dengan sopan. Tidak, aku sedang menunggu seseorang. Generasi kedua yang kaya itu ditolak, tetapi ia terus berkata, anginnya agak kencang hari ini. Bagaimana kalau kamu naik mobil? Sudah hampir waktunya makan malam, jadi aku akan mentraktirmu makan sebagai teman. Zhou Suyao terus menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Temanku akan segera datang. Anak orang kaya generasi kedua itu sengaja menempelkan pergelangan tangannya yang mengenakan jam tangan Patek Philippe di jendela. Teman yang mana? Pacarmu. Dia juga punya BMW. Mendengar itu, bibir Zhou Suyao melengkung membentuk senyum remehkan. Tidak. Ye Feng tidak memiliki BMW. Namun, ada dua mobil sport yang bernilai puluhan juta. Dibandingkan dengan level mobil itu, BMW adalah limbah industri. Mendengar ini, anak orang kaya generasi kedua itu menjadi lebih percaya diri. Lalu, apakah kamu ingin merasakan bagaimana rasanya duduk di dalam BMW? Asal kamu mau, kamu bisa naik BMW setiap hari. Zhou Suyao merasa terganggu dengan gangguannya dan hendak membalas. Saat itu, ia mendengar suara yang familiar di belakangnya. Kurasa jok belakang BMW tidak senyaman sepedaku. Saat berbalik, dia melihat Ye Feng bergegas mengendarai sepeda motor umum. Hari ini, dia mengenakan pakaian kasual berwarna abu-abu. Dia bahkan tidak mencuci kepalanya. Dia bahkan tidak bercukur. Dia tampak agak tidak terawat. Senyum manis tersungging di wajah Zhou Suyao. Kenapa kamu tidak berdandan saat keluar? Ye Feng cemberut. Apa aku jelek? Kalau begitu aku pergi saja. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan hendak pergi. Zhou Suyao buru-buru berlari menghampiri. Maaf, jangan marah. Aku salah bicara, oke. Tentu saja, kau yang paling tampan. Kau pria paling tampan di dunia. Ye Feng mendengus, begitulah adanya. Lalu kenapa kamu tidak naik motor saja? Zhou Suyao tercengang. Sepeda yang digunakan bersama tidak seperti sepeda lainnya, yang tidak memiliki kursi belakang. Saat menaiki sepeda, mungkinkah dia seperti beberapa pasangan, berjongkok di pelukan Ye Feng?
Namun, dia teringat pada pria BMW yang masih mengganggunya. Ia mengambil keputusan, dan dengan wajah memerah, ia berjongkok di depan sepeda yang ia tumpangi bersama, di antara kedua kaki Ye Feng. Ye Feng juga terkejut pada saat ini. Niat awalnya adalah agar Zhou Suyao dapat mengendarai sepeda bersama, dan semua orang dapat mengendarainya bersama-sama. Tapi sekarang, dia merasakan aroma hangat di depannya dan menatap pipi Zhou Suyao yang sedikit merah. Ye Feng hanya bisa memanfaatkan situasi ini sebaik-baiknya. Berdiri teguh. Ya, wajah Zhou Suyao sedikit memerah, dan tubuhnya tanpa sadar bersandar di pelukannya. Aku tidak peduli jika kau jatuh, kata Ye Feng sambil menghentakkan kaki di tanah. Sepeda itu langsung melesat bagaikan anak panah. Ah! Zhou Suyao berteriak kaget dan segera membenamkan kepalanya di pelukannya. Begitu saja, mereka berdua perlahan menjauh. Orang kaya generasi kedua yang mengendarai BMW menyaksikan seluruh proses penyebaran makanan anjing dengan linglung. Dia merasa pandangan dunianya akan runtuh. Apa yang salah dengan dunia ini? Bukankah mereka mengatakan bahwa seseorang lebih baik menangis di atas BMW daripada tertawa di atas sepeda? Mengapa sebaliknya? Saya punya Patek Philippe dan BMW A6, tetapi saya bahkan tidak bisa menang melawan seseorang yang mengendarai sepeda. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dilihat gadis ini dalam diri Ye Feng. Apakah dia menyukai kecerobohan Ye Feng saat dia mengendarai sepeda? Ketika Ye Feng tiba di restoran dengan cara yang aneh menggunakan sepeda motor umum bersama Zhou Suyao. Hal itu juga menarik perhatian banyak orang yang sedang makan di restoran itu. Mereka jelas tidak bisa mengerti. Seorang wanita cantik dengan wajah yang luar biasa. Kenapa dia harus bersama pria miskin yang berantakan dan naik sepeda? Lagi pula, dia juga berbagi sepeda dengan Ye Feng. Mungkinkah orang ini memiliki beberapa kualitas luar biasa? Ye Feng dan Zhou Suyao menemukan sudut dan duduk. Lalu, dia menatapnya dengan senyum pahit. Saya kira mereka semua berpikir bahwa ada bunga segar yang tersangkut di kotoran sapi. Zhou Suyao menutup mulutnya dan tersenyum. Kalau kamu kotoran sapi, berarti mereka bahkan bukan kotoran sapi. Kamu benar-benar orang kaya raya, dan banyak bos besar berebut untuk menjilatmu. Ye Feng menggaruk kepalanya. Kenapa kau bilang begitu? Zhou Suyao menunjuk teleponnya. Aku melihat 2 postinganmu tadi malam. Tadinya aku ingin menyukaimu, tapi begitu melihat postingan itu, aku langsung mengurungkan niatku. Maaf, aku tidak pantas. Ye Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Postingan itu terkirim secara tidak sengaja. Aku sudah bilang pada mereka untuk tidak datang. Mata indah Zhou Suyao mengamati tubuhnya. Aku tahu kau kuat, tapi aku tidak menyangka kau sekuat ini. Sungguh tak terduga. Baiklah, berhenti membual. Ayo makan dulu. Ye Feng tersenyum. Pada saat ini, pelayan menyajikan hidangan. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka semua menundukkan kepala dan makan. Setelah makan, Ye Feng mengendarai sepeda umum lagi dan menemaninya pulang. Keduanya melewati jalan-jalan dan gang-gang Fan City. Mereka berbicara tentang masa muda mereka. Mereka tertawa bersama ketika mereka bahagia. Ketika mereka membicarakan hal-hal yang menyedihkan, mereka mendesah kecewa. Zhou Suyao sedang berkendara di sampingnya. Melihat postur tubuhnya yang muda dan gayanya yang bersemangat, dia perlahan menjadi sedikit linglung. Pemandangan seperti itu sungguh indah. Betapa ia berharap mereka berdua bisa terus berjalan seperti ini tanpa henti. Tapi sayangnya, Fan City terlalu kecil. Waktu berlalu terlalu cepat. Tak lama kemudian, mereka sampai di apartemennya. Zhou Suyao keluar dari mobil dengan enggan. Kalau begitu, aku akan kembali dulu. Baiklah, katanya. Apakah kamu ingin masuk dan duduk? Tidak, aku tidak akan melakukannya. Hati-hati di jalan. Baiklah, katanya. Ye Feng tersenyum dan mengangguk. Dia hendak mengendarai sepedanya pergi. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara ibu Zhou Suyao, Caolan. Bukankah ini Xiao Feng? Cepat masuk. Bab 225 Bantuan Ilahi Bibi. Sejujurnya, Ye Feng tidak ingin bertemu Caolan. Dia benar-benar tidak menyukai sikap tidak bermoral wanita ini. Akan tetapi, pihak lainnya adalah ibu Zhou Suyao, jadi dia harus memberinya sedikit muka. Bibi, Ye Feng menoleh dan berkata dengan sopan, aku masih ada urusan. Aku tidak akan masuk hari ini. Tanda seru tanda seru. Caolan mengenakan pakaian rumah yang longgar. Ia berjalan cepat. Dia hanya datang untuk minum air. Tidak akan menyita banyak waktumu. Apa kau tidak suka padaku? Mendengar kata-katanya, Ye Feng hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Kalau begitu aku akan menerima ajakanmu. Lebih seperti itu. Caolan langsung berseri-seri karena gembira. Dia secara alami menarik tangan Ye Feng dan memasuki gedung.
Meskipun lingkungan tempat tinggal Zhou Suyao jauh lebih baik daripada lingkungan tempat tinggal Ye Feng, lingkungan itu sudah ada selama beberapa tahun. Bahkan tidak ada lift. Mereka bertiga tidak punya pilihan selain menaiki tangga. Dinding koridor tertutup minyak, dan ada banyak sampah di tanah yang tidak dibersihkan oleh siapapun. Cao Lan takut Ye Feng akan membencinya, jadi ia buru-buru menjelaskan, Ayah Yao Yao dan aku berencana membeli rumah baru. Komunitas Gerbang Cao Tian adalah komunitas terbaik di daerah kami. Kami akan membeli rumah di sana. Ye Feng hanya tersenyum dan mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa. Rumah Zhou Suyao berada di lantai 3, yang tidak terlalu tinggi. Setelah memasuki rumah, mereka melihat seorang pria parubaya duduk di sofa sambil membaca buku. Ayah Zhou Suyao, Zhou Yunseng, bekerja di Biro Kebudayaan daerah tersebut. Di masa lalu, di mata Ye Feng, dia sudah menjadi sosok yang luar biasa. Halo, Paman Zhou, Ye Feng segera menyapanya dengan sopan. Hei, bukankah ini Xiao Feng? Kita sudah lama tidak bertemu, kan? Zhou Yunseng segera berdiri dan menyambutnya dengan hangat. Pak Tua Zhou, kamu tidak tahu betapa suksesnya Xiao Feng sekarang. Dia mengendarai mobil sport seharga beberapa juta. Cao Lan segera memperkenalkannya kepada suaminya. Zhou Yunseng terkejut mendengarnya. Xiao Feng, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Ye Feng sedikit malu. Aku masih tahun pertama. Ekspresi Zhou Yunseng semakin terkejut. Kamu bisa membeli mobil sport seharga jutaan di tahun pertama kuliahmu. Sungguh luar biasa. Dia ingat bahwa keluarga Ye Feng sangat miskin. Dulu kalau dia main ke rumahnya, baju yang dipakai penuh tambalan. Dia baru tahun pertama kuliah. Bagaimana dia bisa begitu kaya? Saya hanya menjalankan beberapa bisnis kecil, Ye Feng menjelaskan dengan rendah hati. Bisnis apa yang bisa menghasilkan begitu banyak uang? Zhou Yunseng melanjutkan bertanya. Ye Feng tidak tahu bagaimana menjelaskannya padanya. Melihat ini, Cao Lan langsung menatap suaminya dengan pandangan mencela. Bagaimana mungkin orang tua sepertimu mengerti urusan anak muda? Cepat ambilkan air untuk Xiao Feng. Zhou Yunseng tidak mengatakan apa-apa lagi dan bergegas ke dapur. Xiao Feng, cepat duduk. Anggap saja tempat ini seperti rumahmu sendiri. Jangan sungkan. Cao Lan buru-buru meminta Ye Feng untuk duduk di sofa. Pada saat ini, Zhou Yunseng datang membawa 2 cangkir teh dan duduk di sebelah Ye Feng dengan sangat alami. Xiao Feng. Sebelum ia sempat bicara, Cao Lan memelototinya dengan kesal. Kenapa kau duduk di sana? Duduk di sana saja. Zhou Yunseng tidak bereaksi. Ada apa aku duduk di sini? Aku mau ngobrol dengan Xiao Feng sebentar. Tanpa berkata apa-apa, Cao Lan menariknya dan mendorongnya ke sofa lain. Kamu tidak memiliki penglihatan yang baik. Kemudian, dia mendorong Zhou Suyao dan duduk di sebelah Ye Feng. Karena tenaganya terlalu kuat, dia langsung didorong ke pelukan Ye Feng. Ye Feng tanpa sadar mengulurkan tangannya dan menangkapnya. Itu sungguh canggung. Wajah cantik Zhou Suyao pun langsung memerah, dan dia buru-buru berdiri. Cao Lan menekannya kembali tanpa memberinya kesempatan bicara. Kamu harus lebih banyak bicara dengan Xiao Feng. Apa yang sedang kamu bicarakan? Zhou Suyao menatap ibunya dengan sedikit malu. Cao Lan tiba-tiba merasa sedikit kesal. Bagaimana dia bisa melahirkan hal yang mengecewakan seperti itu? Ye Feng sudah ada di rumah. Sungguh kesempatan yang luar biasa. Mengapa kamu tidak tahu cara menghargainya? Karena putrinya tidak berguna, sepertinya dia harus melakukannya sendiri. Memikirkan hal ini, dia segera berjalan ke sisi lain Ye Feng dan duduk di sebelahnya. Xiao Feng, minumlah air. Ye Feng merasa canggung. Sofa itu awalnya hanya bisa untuk 2 orang, tetapi sekarang bisa muat 3 orang. Lagi pula, tubuh Cao Lan agak gemuk, dan memang agak sesak saat mereka bertiga duduk bersama. Xiao Feng, bagaimana kabar kakek nenekmu? Cao Lan mencoba memulai percakapan. Terima kasih, Bibi Cao, atas perhatiannya. Kakek dan nenek, mereka semua dalam keadaan sehat, jawab Ye Feng canggung. Bagus. Lalu, apa kamu pernah bercerita tentang kamu dan Yao Yao kepada kakek nenekmu? Cao Lan terus berbelit-belit. Aku dan Yao Yao. Ada apa? Ye Feng tidak bisa bereaksi sesaat. Kamu nggak pacaran sama Yao Yao? Aku penasaran, apa kakek nenekmu suka sama Yao Yao? Wajah Cao Lan dipenuhi dengan antisipasi. Aku belum memberitahu kakek nenekku. Ye Feng tersenyum canggung. Mendengar ini, jantung Cao Lan berdebar kencang. Apa maksudnya dengan itu? Jika dia benar-benar ingin menikahi Yao Yao, dia seharusnya memberitahu kakek neneknya terlebih dahulu. Ye Feng tidak memberitahu mereka. Apakah itu berarti dia hanya mempermainkan Yao Yao? Ketika dia memikirkan hal ini, dia langsung merasakan krisis. Xiao Feng, kalau kamu dan Yao Yao benar-benar saling mencintai,
sebaiknya kamu bawa dia bertemu orang tuamu. Bagaimana menurutmu? Cao Lan menatap Ye Feng dengan penuh harap. Kepala Ye Feng sakit, dan dia hanya bisa meminta bantuan Zhou Suyao. Bukankah dia setuju untuk berpura-pura menjadi pacarnya? Mengapa dia harus bertemu orang tuanya? Wajah Zhou Suyao menampakkan ekspresi malu. Dia tidak menyangka ibunya akan tiba-tiba membicarakan hal ini. Bibi, kurasa ini tidak mendesak. Kita bisa pelan-pelan saja. Ye Feng tidak berdaya, dan dia hanya bisa terus bersikap acuh tak acuh. Bagaimana mungkin aku tidak cemas? Yao Yao sudah 23 tahun. Sudah waktunya membicarakan pernikahan. Bagaimana kalau kita selesaikan pernikahanmu sekarang setelah kalian berdua kembali? Cao Lan tidak mau bertele-tele dan langsung ke pokok permasalahan. Pernikahan. Ye Feng tercengang. Ya, bukankah kamu berencana menikahi Yao Yao? Cao Lan langsung bertanya. Ye Feng menoleh untuk melihat Zhou Suyao lagi. Ibu dan anak ini tidak mungkin bekerja sama untuk memasang jebakan untuknya, kan? Tiba-tiba, mengapa dia mulai memaksanya menikah? Bab 226 gadis tercantik di seluruh komunitas. Ini benar-benar berbeda dari naskahnya. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk mengeluh dalam hatinya. Di saat yang sama, ia ingin sekali memberitahu Cao Lan bahwa ia hanyalah pacar palsu Zhou Suyao. Namun, ketika dia melihat Zhou Suyao, melihat ekspresi memohon di wajah Zhou Suyao, dia tidak tahan. Tanda seru. Dia hanya bisa terus berbasa-basi. Bibi, aku baru tahun pertama kuliah tahun ini. Bukankah terlalu dini untuk membicarakan pernikahan? Cao Lan tertegun cukup lama dan tiba-tiba menepuk pahanya. Aduh, mana mungkin aku lupa. Kamu 3 tahun lebih muda dari Yao Yao, kan? Kamu baru 20 tahun ini, belum cukup umur untuk menikah. Apa yang harus kita lakukan? Ye Feng mengangguk cepat. Ya, negara ini menyatakan bahwa pria hanya boleh menikah pada usia 22 tahun. Aku masih punya setidaknya 2 tahun lagi. Cao Lan tiba-tiba menjadi sedikit tidak sabar. Anak muda zaman sekarang sangat pelin-pelan dalam hubungannya. Mungkin saja mereka masih saling mencintai hari ini, tetapi mereka akan berpisah besok. Terutama bagi orang muda, tampan, dan kaya seperti Ye Feng. Siapa yang tahu berapa banyak wanita genit yang memikirkannya? Jika mereka harus menunggu 2 tahun lagi, mungkin sudah terlambat. Memikirkan hal ini, Cao Lan langsung berkata, bahkan jika kalian berdua belum bisa menikah, kalian masih bisa bertunangan dulu. Puff! Air yang baru saja diminum Ye Feng langsung menyembur keluar. Bibi! Tanpa menunggunya bicara, Cao Lan sudah membuat keputusannya sendiri. Tidak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang. Aku akan menemui kakek nenekmu nanti dan membicarakan pertunanganmu dengan mereka. Ye Feng sakit kepala. Bibi Cao, aku benar-benar minta maaf. Hari ini ulang tahun kakekku, dan kita harus mengadakan pesta ulang tahun malam ini. Kurasa tidak pantas membicarakan ini hari ini. Mendengar itu, mata Cao Lan tiba-tiba berbinar. Hari ini ulang tahun kakekmu. Kita harus pergi ke pesta ulang tahunnya. Ye Feng tercengang. Dia hanya ingin mencari alasan untuk mengabaikannya. Siapakah yang mengira bahwa ia benar-benar akan bertindak melampaui batas? Cao Lan tidak memberinya kesempatan untuk menolak dan terus bertanya, baiklah, sudah diputuskan. Di mana pesta ulang tahunnya? Cabang Fan City Hotel Shangri-La. Ye Feng tidak punya pilihan selain memberitahunya lokasi perjamuan. Cao Lan langsung mengangguk. Baiklah, aku akan pergi bersama pamanmu dan Yao Yao malam ini. Ye Feng tidak punya pilihan lain. Dia sudah mengatakan begitu banyak. Jika dia menghentikannya, itu akan sedikit tidak masuk akal. Baiklah kalau begitu. Lalu, mereka mengobrol sebentar. Dia melihat waktu dan menyadari hari sudah mulai malam, jadi dia bangun dan pergi. Ketiga anggota keluarga Zhou mengantarnya ke pintu. Setelah meninggalkan keluarga Zhou, Ye Feng menelepon Kiao Xixi terlebih dahulu. Dia meminta bantuannya untuk mencari beberapa mobil guna menjemput kakek neneknya dan para tetangga yang akan menghadiri pesta pada malam hari. Kiao Xixi dengan senang hati menyetujui. Setelah menutup telepon, Ye Feng pergi ke toko pakaian paling mewah di Fan City. Dia membeli 2 set pakaian sesuai dengan ukuran kakek neneknya. Setelah membeli gaun itu, dia kembali ke lingkungan itu. Ye Feng melihat banyak tetangga berkumpul di halaman. Sedangkan kakek dan neneknya sendiri, mereka tentu saja menjadi tokoh utama. Mereka dikelilingi oleh sekelompok tetangga yang menyanjung mereka. Ye tua dan istrinya sangat beruntung memiliki cucu yang baik. Begitukah? Keluarga Ye benar-benar bersenang-senang sekarang. Mereka sudah kaya raya. Apakah mereka hanya orang kaya biasa? Berapa banyak orang kaya yang mampu membeli gelang seharga 1,68 juta yuan? Dibandingkan dengan Ye Feng, cucuku yang tidak berguna itu hanyalah sampah. Aduh, membandingkan orang benar-benar menyebalkan.
Asal cucuku sepersepuluh lebih baik dari Ye Feng, aku akan mati tanpa penyesalan. Jangan bicara soal sepersepuluh. Kalau cucuku bisa mendapatkan 1/10.000 darinya, itu akan jadi berkah bagi leluhur kita. Petik 2. Ye Baoguo dan Ma Xianglan tampak bangga saat mendengar pujian tetangga terhadap cucu mereka. Ketika Ye Feng melihat ini, dia juga sangat senang. Bisa menjadi kebanggaan kakek dan neneknya itulah cita-citanya selama ini. Xiao Feng sudah kembali. Tidak diketahui siapa yang berbicara pertama kali. Kemudian, para tetangga segera bergegas menghampiri Ye Feng seperti banjir. Iya, aku belum melihat Xiao Feng selama setengah tahun dan kau benar-benar semakin tampan. Aku bahkan tidak berani mengenalimu jika kau berjalan di jalanan. Dulu Xiao Feng tampan. Sekarang dia bahkan lebih tampan. Xiao Feng, bisakah kamu berbagi beberapa pengalaman suksesmu agar anak-anak di komunitas kita bisa belajar darimu? Ya, kita sudah bertetangga selama puluhan tahun. Sekarang kamu sudah kaya, kamu tidak bisa melupakan kami. Apa kamu lupa? Waktu kecil kamu nggak punya makanan, kamu sering datang ke rumah kami untuk minta makan gratis. Ye Feng dikelilingi ketat oleh sekelompok orang ini, dan dia tidak bisa bergerak. Melihat ini, Ye Baoguo bergegas datang untuk membantunya. Baiklah, jangan berkerumun. Xiao Feng pasti lelah setelah seharian bekerja keras, biarkan dia pulang dan istirahat. Sekarang, dia telah menjadi raja masyarakat. Kata-katanya bagaikan dekret kekaisaran. Mendengar perkataannya, para tetangga segera memberi jalan kepadanya. Ye Feng menghela napas lega, dan dia segera melarikan diri dari pengepungan. Setelah kembali ke rumah, dia segera menyerahkan 2 set pakaian itu kepada kedua orang tua itu. Kamu menghabiskan uang yang gak guna lagi. Kita berdua punya baju, kan kita bisa pakai. Ye Baoguo mengumpat, tetapi tubuhnya jujur. Dia segera mengambil pakaiannya dan masuk ke dalam rumah untuk berganti pakaian. Jangan tertipu oleh sikap kakekmu. Dia sebenarnya lebih bahagia daripada siapapun. Jumlah senyum di wajahnya 2 hari terakhir ini lebih banyak daripada jumlah senyumnya dalam beberapa dekade terakhir, kata Ma Xianglan sambil tersenyum, mengambil gaunnya, dan pergi ke ruangan lain. Ketika mereka berdua berjalan keluar lagi, mereka benar-benar berbeda. Ye Baoguo mengenakan setelan tunik Cina berwarna hitam. Dia selalu memiliki temperamen berdarah besi seperti seorang prajurit. Sekarang dia mengenakan setelan tunik Cina ini, dia langsung tampak penuh energi. Ma Xianglan mengenakan congsam hitam. Dia lahir dari keluarga terpelajar dan memiliki temperamen seorang wanita dari keluarga besar. Sekalipun dia telah menjalani kehidupan yang keras selama bertahun-tahun, hal itu tidak berkurang sedikit pun. Sebaliknya, seiring berjalannya waktu, ia menambahkan sedikit keanggunan dan kemewahan. Ye Feng menatap mereka berdua, dan tak kuasa menahan perasaan emosional. Ini adalah pasangan yang serasi. Bab 227 Apa Kekuatan Sejati? Setelah mencoba pakaian dan tidur siang sebentar, waktu sudah menunjukkan pukul 6.30 sore. Pada saat ini, Ye Feng menerima telepon dari Qiao Xixi, seperti yang diharapkan, mengatakan bahwa tim yang diatur akan segera tiba. Setelah menerima panggilan itu, Ye Feng tidak membuang waktu dan langsung turun ke bawah bersama kakek neneknya. Pada saat ini, banyak tetangga yang diundang ke pesta ulang tahun telah berkumpul di lantai bawah. Tanda seru. Melihat mereka bertiga keluar, masa langsung mengerumuni mereka. Patuaya terlihat sangat tampan dengan pakaian ini. Dia bahkan lebih tampan daripada cucunya. Xianglan juga lumayan. Biasanya aku tidak tahu, tapi aku tidak menyangka kamu secantik itu. Kamu tidak menyangka Xianglan begitu cantik, itu karena kamu tidak melihat Xianglan ketika dia masih muda. Dia adalah wanita cantik yang terkenal di daerah kita saat itu. Bagaimana wanita secantik itu bisa berakhir di tangan Old Ye? Dulu Ye tua tampan. Hanya saja, seiring bertambahnya usia, dia semakin jelek. Kamu bisa ngomong. Bagian mana dari Old Ye yang jelek? Kurasa tidak lebih cantik dari wajahmu. Saat semua orang memuji Ye Baoguo dan istrinya, Wu Baolai berjingkat mendekat. Patuaye, bolehkah aku datang ke pesta ulang tahunmu? Ye Baoguo menatapnya dengan heran. Kau juga akan pergi. Wu Baolai tampak malu. Patuaye, aku memang salah di masa lalu. Seharusnya aku tidak melawanmu. Kuharap kau bisa memaafkanku. Para tetangga semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Wu Baolai, yang telah bertengkar dengan Ye Baoguo seumur hidupnya, kini benar-benar berinisiatif untuk menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Namun, hal itu dapat dimengerti. Bagaimanapun, cucu Ye Baoguo sekarang baik-baik saja. Bagaimana Wu Baolai akan bertarung dengannya? Mereka tidak lagi berada pada level yang sama. Ye Baoguo melihat ketulusan sikapnya dan langsung mengangguk. Kalau begitu, ayo kita lakukan bersama. Wu Baolai langsung mengacungkan jempol. Patuaye memang orang yang murah hati.
Pantas saja dia bisa membesarkan cucu sebaik itu. Suasana hati Ye Baoguo sedikit membaik saat ia mengubah permusuhan menjadi persahabatan dengan rival lamanya. Saat itu, seseorang tiba-tiba bertanya, "Pak Tua Ye, kita ini rombongan besar. Bagaimana kalau kita pergi? Untungnya, restorannya tidak jauh. Bagaimana kalau kita jalan kaki ke sana?" Sebelum Ye Baoguo bisa menjawab, tiba-tiba, dia mendengar bunyi klakson. Semua orang berbalik. Mereka melihat armada mobil hitam melaju perlahan memasuki komunitas tersebut. Ada sekitar selusin mobil dalam konvoi itu, semuanya Maybach. Semua orang begitu terkejut hingga mata mereka hampir keluar. Untuk tempat kecil seperti Fan City, sudah jarang melihat Maybach. Sekarang, ada armada mereka. Terlebih lagi, ia muncul di lingkungan tempat tinggal mereka yang kumuh. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Saat semua orang kebingungan, mobil Maybach sudah melaju dan berhenti di depan mereka. Seorang pria jangkung dan kuat keluar dari Maybach pertama. Dia lalu mendatangi Ye Feng dengan hormat. "Tuan Ye, Tuan keempat mengirim kami untuk menjemput Anda." Ye Feng mengangguk setuju, lalu menoleh ke arah para tetangga. "Kalian semua sedang apa?" Masuk mobil. Semua orang saling memandang, tetapi tidak ada seorang pun yang berinisiatif untuk masuk ke dalam mobil. "Xiao Feng, maksudmu, mobil-mobil ini datang untuk menjemput kita?" tanya seorang wanita tua dengan tidak percaya. "Ya, ada apa? Maksudmu mobil ini kualitasnya terlalu rendah? Aku tidak bisa menemukan mobil yang lebih bagus," Ye Feng menjelaskan tanpa daya. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka semua melambaikan tangan. "Bukan itu maksud kami. Kami cuma bilang mobil ini terlalu bagus. Ya, aku belum pernah naik mobil sebagus ini seumur hidupku. Aku nggak akan mengotorinya, kan? Kita juga sedang menikmati kejayaan Xiao Feng. Kalau tidak, kita tidak akan bisa memikirkannya seumur hidup ini. Manajer pabrik kami mengendarai Maybach. Saya tidak menyangka akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti manajer pabrik sekarang." Ye Feng melihat jam, dan dia terlalu malas untuk berbicara dengan mereka lagi. Dia membantu kakek neneknya membeli Maybach pertama. Melihat hal itu, yang lain tidak berkata apa-apa lagi dan masuk ke dalam mobil. Konvoi segera berangkat. Karavan mewah seperti itu jarang ada di Fan City. Sepanjang jalan, ia menarik perhatian banyak orang. Hal ini pun membuat para tetangga keluarga Ye Feng yang sepanjang hidup mereka berada di lapisan bawah masyarakat, menjadi sombong. Saat itu sudah pukul 6.40 ketika konvoi tiba di cabang Hotel Shangri-La di Fan City. Ketika semua orang melihat hotel mewah di depan mereka, mereka sekali lagi terkejut tak terlukiskan. "Ini hotel termewah di daerah kami. Dulu saya hanya berani melihatnya dari jauh. Begitukah? Makan di sini harganya paling mahal beberapa ribu. Bagaimana mungkin kita sanggup? Beberapa ribu itu harga terendah. Kalau mau makan enak, harganya bisa puluhan ribu. Kurasa Xiao Feng memesan kualitas terendah, kan? Kalau puluhan ribu per meja, berapa ya harganya kalau kita semua banyak? Kurasa juga begitu." Ye Feng mengabaikan bisikan orang banyak dan hendak membantu kakek neneknya masuk ke restoran. Tepat pada saat itu, armada mobil lain berhenti di depan restoran. Lalu sekelompok orang keluar dari mobil. Ye Guifang dan Tan yang sedang berjalan di depan. Ketika Ye Feng melihat kedua orang ini, ekspresinya langsung berubah gelap. Ye Baoguo juga mengerutkan kening. "Kenapa kamu di sini? Kurasa aku tidak mengundangmu, kan?" Ye Guifang mencibir, "Jangan terlalu banyak berpikir. Aku di sini bukan untuk menghadiri pesta ulang tahunmu." Wajah Ye Baoguo berubah dingin. "Lalu untuk apa kau di sini?" Ye Guifang memutar matanya. "Apakah keluargamu pemilik restoran ini? Tidak bolehkah aku datang ke sini untuk makan?" Ye Baoguo sedikit marah. "Fan City begitu besar, di mana kamu tidak bisa makan? Kamu harus memilih waktu ini untuk datang ke restoran ini. Bukankah kamu hanya ingin mempersulitku?" Ye Guifang tersenyum tipis. "Kau sendiri yang bilang, bukan aku." Setelah itu, dia memimpin keluarga Tan ke restoran. Ketika Tan yang melewati Ye Feng, ia berkata dengan bangga, "Bukankah kau hanya punya sedikit uang yang bau? Jangan terlalu sombong. Aku akan menunjukkan kepadamu apa arti kekuatan sejati hari ini." Ye Feng melihat ke belakang orang-orang ini, dan dia merasa ingin tertawa. Kelompok orang ini jelas datang dengan niat buruk. Lagi pula, dengan memilih waktu dan tempat seperti itu, apakah mereka akan melawannya di depan umum? Kalau begitu, datanglah. Bab 228 Orang Terkaya di Fan City. Di sisi lain, ketika keluarga Tan memasuki Hotel Shangri-La, manajer cabang Fan City di Hotel Shangri-La segera maju untuk menyambut mereka. "Tuan Tan, jamuan yang Anda pesan sudah siap. Silakan ikuti saya." Dengan itu, dia segera membantu mereka memimpin jalan. Tanda seru. Tan yang segera berbalik dan tersenyum pada Ye Feng.
Manajer cabang Hotel Shangri-La di Fan City datang menyambutnya secara pribadi. Ini cukup untuk membuktikan kekuatan keluarganya. Dia percaya bahwa Ye Feng dan orang-orang di sekitarnya akan mampu memahami beberapa detailnya. Perjamuan yang dipesan keluarga Tan juga diadakan di lobi di lantai pertama cabang Hotel Shangri-La di Fan City. Semua meja terletak di pinggiran. Akan tetapi, dapat memesan begitu banyak kursi di Hotel Shangri-La sekaligus sudah merupakan suatu prestasi. Ye Feng menutup mata terhadap hal ini. Dia hanya berjalan perlahan bersama kakek dan neneknya. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki cepat tiba-tiba datang dari lantai 2. Segera setelah itu, dia melihat Kiao Sixi memimpin sekelompok petinggi dari cabang Fan City Hotel Shangri-La menuruni tangga. Tuan Ye, saya sungguh minta maaf. Saya lupa soal itu saat saya sibuk. Saya pantas mati. Kiao Sixi dengan cepat berjalan ke arah Ye Feng dan menamparkan wajahnya 2 kali. Meski dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan, orang juga bisa melihat betapa dia menghargai Ye Feng. Dia bahkan sedikit takut. Tan Yang dan Ye Guifang terkejut ketika mereka melihat ini. Mereka secara alami mengenali Kiao Sixi. Mereka tahu bahwa Kiao Sixi adalah pemilik cabang Hotel Shangri-La di Fan City dan memiliki banyak kekuasaan di Fan City. Mereka mengira bahwa pengelola cabang Fan City Hotel Shangri-La sudah memperlakukan mereka dengan sangat baik dengan menyambut mereka secara pribadi. Tak disangka Ye Feng akan disambut secara pribadi oleh pemilik cabang Fan City di Shangri-La Hotel. Hal ini tanpa terasa telah menekan keluarga Tan secara besar-besaran. Meskipun mereka merasa sedikit malu, mereka juga curiga, bagaimana Ye Feng bisa mengenal Kiao Sixi, pemimpin hooligan lokal di Fan City. Namun, apa yang mengejutkan Tan Yang dan Ye Guifang belum terjadi. Setelah Kiao Sixi bertukar beberapa kata dengan Ye Feng, dia segera membawa mereka ke inti aula di lantai pertama. Belum lagi hal-hal lainnya, hanya dari jabatannya ini saja, dia sudah dengan tegas menekan keluarga Tan. Area inti seperti bunga merah, sedangkan area luar seperti daun hijau. Setelah pengaturan Kiao Sixi, keluarga Tan segera menjadi lawan keluarga Ye malam ini. Wajah Tan yang semakin memerah saat melihat ini. Ketika dia datang untuk membuat reservasi, dia ingin memesan meja inti. Namun, manajer cabang Hotel Shangri-La di Fan City mengatakan bahwa tamu penting telah membuat reservasi. Tidak peduli berapapun tawarannya, sang manajer menolak untuk menyerah. Dia hanya bisa mengambil langkah mundur dan memilih posisi di tepian. Untuk berpikir bahwa area inti itu disediakan oleh Ye Feng. Bajingan kecil ini. Tan Yang langsung menggertakkan giginya karena benci. Ye Guifang menepuk bahunya. Tenang saja. Ini cuma tempat duduk. Nggak masalah kamu duduk di mana. Yang terpenting adalah apakah orang yang kamu undang sudah cukup. Tan Yang langsung menunjukkan senyum percaya diri. Jangan khawatir, Nek. Tamu-tamu yang kuundang kali ini semuanya sangat berpengaruh. Aku yakin kita bisa mencuri perhatian mereka. Kalau begitu aku merasa lega. Ye Guifang menatap Ye Baoguo dengan bangga. Tidakkah kamu meremehkanku? Kalau begitu aku akan tunjukkan padamu apa itu kekuatan. Di pihak Ye Feng, mereka juga telah mengatur tempat duduk mereka. Para tetangga mengambil tempat duduk mereka. Di meja utama, hanya Ye Feng, Ye Baoguo, dan Ma Xianglan yang duduk. Ruangan itu menjadi sunyi. Semua orang menatap pintu. Mereka ingin melihat siapa tamu pertama dan apa latar belakang mereka. Setelah beberapa saat, mereka mendengar suara langkah kaki di luar. Kerumunan orang langsung bersemangat dan menatap pintu dengan penuh harap. Kemudian, mereka melihat keluarga Zhou Suyao yang beranggotakan 3 orang masuk. Zhou Suyao cantik sejak awal, dan dimanapun dia pergi, dia adalah tokoh utama yang mutlak. Dia mengenakan gaun malam merah, yang membuatnya tampak semakin bersinar. Hal itu langsung menarik perhatian semua orang. Zhou Yunseng dan istrinya jauh lebih buruk jika dibandingkan. Dari cara mereka berpakaian, orang bisa tahu bahwa mereka adalah orang biasa. Ketika mereka bertiga masuk, mereka mendapati semua orang di aula sedang memperhatikan mereka. Mereka terkejut. Apa yang sedang terjadi? Zhou Suyao relatif lebih baik. Dia telah melihat sebagian dunia dan dengan cepat menjadi tenang. Namun, Chaolan dan Zhou Yunseng belum pernah melihat pemandangan sebesar itu. Mereka begitu ketakutan hingga kaki dan perut mereka mulai kram. Ketika Ye Feng melihat mereka bertiga, ia segera melambaikan tangannya. Kemarilah. Ketiganya tampak seolah telah melihat penyelamat mereka dan bergegas berjalan mendekat. Tan Yang tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Kupikir keluarga Ye akan mengundang beberapa tamu terhormat. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkanmu, hahaha. Keluarga Tan juga tertawa terbahak-bahak. Zhou Suyao mendengar ejekan mereka dan buru-buru menatap Ye Feng. Apakah kami mempermalukanmu? Chaolan dan Zhou Yunseng juga menatapnya dengan gugup. Jangan pedulikan orang gila itu. Kalian duduk saja. Ye Feng melambaikan tangannya tanpa peduli. Zhou Suyao segera duduk di sebelahnya.
Cao Lan menyapa Ye Baoguo dan Ma Xianglan dengan hangat. Menurutnya, ini merupakan kali pertama orang tua kedua belah pihak bertemu, sehingga sangat berarti. Saat itu, beberapa mobil mewah tiba-tiba datang dari luar. Semuanya adalah mobil mewah seperti BMW, Audi, dan Mercedes-Benz. Bagi masyarakat biasa di Fan City, mobil mewah ini jauh lebih terkenal daripada Lincoln dan Rolls-Royce. Di cabang Fan City Hotel Shangri-La, kerumunan juga terkejut. Tan Yang melihat beberapa orang yang keluar dari mobil dan segera keluar untuk menyambut mereka masuk. Kemudian, dia dengan sengaja memperkenalkan dengan suara keras, "Nenek, izinkan aku memperkenalkanmu pada teman-teman baikku. Ini adalah wakil presiden perusahaan farmasi Taixi di Zonghai, Gu Qian. Ini adalah direktur penjualan Zonghai Mao Jiang Wineri, Si Wu. Ini adalah kepala departemen sumber daya manusia perusahaan jaringan Zonghai Jiangchuan." Suaranya begitu keras sehingga semua orang di lobi cabang Fan City Hotel Shangri-La dapat mendengarnya dengan jelas. Tetangga Ye Feng juga tahu tentang konflik antara keluarga Tan dan keluarga Ye. Mereka tahu bahwa Tan yang sengaja memamerkan koneksinya. Namun, dia punya hak untuk pamer. Mereka semua adalah tamu terhormat dari Zonghai. Wakil presiden dan direktur. Mendengar judul-judul ini saja sudah agak menakutkan. Dengan perbandingan seperti itu, pihak Ye Feng tampak pucat jika dibandingkan. Orang-orang yang datang hari ini pada dasarnya adalah sekelompok tetangga. Tidak ada orang penting. Dan ini baru permulaan. Setelah itu, tamu dari keluarga Tan pun datang silih berganti. Hampir setiap 1 atau 2 menit, 1 atau 2 tamu penting akan tiba. Tak lama kemudian, jamuan makan itu menjadi sangat meriah. Membandingkan keduanya, sisi Ye Feng terlalu dingin. Semua orang takut membuat Ye Feng tidak bahagia. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Tak lama kemudian, pukul 7:30, dan tamu penting terakhir keluarga Tan tiba. Itu adalah seorang pria setengah baya berkulit gelap. Dia tampak seperti petani yang jujur. Namun, matanya berkilat tajam. Sekali pandang, orang bisa tahu bahwa dia orang yang sangat cerdik. Ketika mereka melihat orang ini, semua orang yang hadir terkejut. Termasuk tetangga Ye Feng, banyak orang berdiri untuk menyambutnya. Ini karena orang ini tidak lain adalah orang terkaya di Fan City. Tian Fugui. Bab 229 Tamu Pertama. Ketika keluarga Tan melihat Tian Fugui, mereka semua berdiri untuk menyambutnya. Bahkan kelompok Ye Feng pun berdiri ketika mereka melihatnya. Bagaimanapun, pengaruh orang terkaya di Fan City terlalu besar. Adapun Tan Yang, dia langsung mengundang Tian Fugui ke kursi utama. Tanda seru. Kemudian, dia sengaja memperkenalkan mereka dengan suara keras kepada Ye Feng. Tidak perlu memperkenalkan lagi, Direktur Tian, kan? Siapa di Fan City kita yang tidak tahu tentang ini? Suatu kehormatan besar bagi Tuan Tian untuk menghadiri perjamuan keluarga Tan kita hari ini. Mendengar hal itu, keluarga Tan bertepuk tangan dan menyambutnya. Pada saat yang sama, mereka tidak lupa memandang Ye Feng dengan jijik. Seorang yang hanya orang kaya baru berani bersaing dengan keluarga Tan dalam hal koneksi. Mereka akan menakuti mereka sampai mati. Tian Fugui dapat dengan jelas melihat bahwa keluarga Tan sedang bersaing dengan pemuda itu. Dia tidak keberatan memberikan wajah keluarga Tan dan langsung menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan hati Tuan Tua Tan kepada saya di masa lalu. Nanti, jika keluarga Tan membutuhkan bantuan saya, minta saja. Saya pasti tidak akan menolak. Mendengar kata-kata Tian Fugui, keluarga Tan menjadi semakin sombong. Selama beberapa waktu, pesta perjamuan keluarga Tan berlangsung sangat meriah. Bahkan banyak tetangga Ye Feng pergi ke Tian Fugui untuk bersulang untuknya. Ye Baoguo sangat marah saat melihat ini. Mustahil bagi tetangganya itu untuk tidak mengetahui dendam antara dia dengan keluarga Tan. Sekarang, mereka telah pergi ke tempat keluarga Tan untuk makan di pesta yang disiapkan oleh dia dan Ye Feng. Ini merupakan tamparan di wajahnya. Ketika Tan yang melihat adegan ini, dia menjadi semakin bangga. Ia langsung berteriak ke arah Ye Feng, yang mau bersulang untuk Direktur Tian, cepat datang. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Mendengar seruannya, sekelompok orang lain, membelot dan berlari menghampiri. Perjamuan Ye Feng langsung setengah kosong. Orang-orang yang tersisa juga tergoda. Namun, karena hubungan baik mereka dengan Ye Baoguo, mereka tidak tega kehilangan muka dan pergi ke sana. Wajah Ye Baoguo berubah pucat karena marah. Namun, dia tidak berdaya. Bagaimanapun, keluarga Tan bahkan telah membesarkan orang terkaya di Fan City. Dia hanya orang biasa. Apa yang bisa dia lakukan meskipun dia marah? Zhou Suyao memegang tangan Ye Feng dengan cemas. Mereka hanya ingin membuatmu marah. Jangan tertipu oleh tipuan mereka. Ye Feng tersenyum tipis padanya. Aku tidak marah, aku hanya ingin tertawa. Orang-orang ini hanya punya sedikit visi.
Lumpur tidak bisa menopang tembok. Tepat saat dia berbicara, mobil lain tiba di luar restoran. Itu adalah McLaren 600 LT berwarna merah. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita yang sangat anggun keluar. Dia mengenakan setelan jas profesional berwarna hitam, yang membuatnya tampak sangat cakap dan berpengalaman. Mata Tian Fugui dipenuhi keheranan. Ia menoleh ke arah Tan Yang. Xiao Tan, siapa wanita ini? Tan Yang juga tercengang. Dia, aku tidak mengundangnya, jadi aku tidak mengenalnya. Pada saat ini, seorang pria yang bekerja di Zonghai berseru. Bukankah ini Presiden Chen Xuan dari Lingyun Real Estate? Kenapa dia datang ke Fan City? Tian Fugui sedikit penasaran. Kau kenal dia? Pria itu pertama kali memperkenalkan dirinya. Halo, Tuan Tian, saya Gusian, wakil presiden perusahaan farmasi Zonghai Taixi. Saya juga anggota klub Taipan Zonghai, dan saya pernah melihatnya di klub itu sebelumnya. Tian Fugui terkejut. Dari apa yang baru saja Anda katakan, Nona Chen ini adalah bos perusahaan real estate di Zonghai. Gusian mengangguk cepat. Lingyun Real Estate baru-baru ini muncul sebagai kekuatan baru di Zonghai. Selain itu, Presiden Chen ini sangat tampan dan sangat terkenal di kota Zonghai. Wajah Tian Fugui dipenuhi keterkejutan. Seorang pengusaha perempuan, dan bos perusahaan real estate. Jarang sekali. Tepat saat mereka sedang mengobrol. Chen Xuan sudah memasuki restoran dan melihat sekeliling. Dia segera berjalan ke arah Ye Feng. Susah banget nemu tempat ini. Kamu bahkan nggak tahu cara jemput aku. Chen Xuan berjalan di depan Ye Feng dan mulai mengeluh. Meskipun demikian, dia tidak memperlihatkan rasa kesal sedikit pun di wajahnya. Dia jelas-jelas bercanda. Dia kemudian berbalik untuk melihat Ye Baoguo dan Ma Xianglan. Kalian berdua pasti kakek nenek Ye Feng, kan? Aku teman Ye Feng, aku Chen Xuan. Kalian berdua bisa panggil aku Xuan-Xuan saja. Ye Baoguo dan Ma Xianglan tercengang oleh temperamen gadis ini yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang gadis muda dengan aura yang begitu kuat. Meskipun penampilan dan usia Zhou Suyao tidak kalah dengan Chen Xuan, namun, dalam hal aura, dia tidak dapat dibandingkan dengan Chen Xuan, yang telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Cucu mereka benar-benar mengenal gadis yang begitu cerdas dan cakap. Hal ini membuat mereka sangat terkejut. Kakek Ye, ini hadiah ulang tahunku untukmu. Ini ginseng liar berumur 10 tahun. Selamat ulang tahun, kata Chen Xuan sambil menyerahkan kotak hadiah di tangannya. Ye Baoguo tidak berani menunda dan buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Ketika ia membuka kotak hadiah itu, ia melihat ginseng setebal ibu jari. Rambut dan janggutnya masih utuh, dan kondisinya sangat baik. Di tengah perjamuan itu, seorang tetangga yang sangat berpengetahuan tentang ginseng langsung berseru. Ini benar-benar ginseng liar berumur 10 tahun. Ini, bukankah ini terlalu langka? Apakah ginseng liar ini sangat berharga? Seseorang bertanya. Bukan hanya berharga. Ginseng liar berumur 10 tahun seperti ini sudah sangat langka. Saluran darah ginseng liar ini jernih, dan kondisinya sangat baik. Kualitasnya jelas terbaik. Berapa harganya? Jika Anda bertemu pembeli yang baik, harganya setidaknya 500.000 yuan. Puff, 500.000, astaga. Ye Baoguo terkejut saat mendengar kata-kata tetangganya. Nona Chen, hadiah ini terlalu berharga, saya tidak berani mengambilnya. Dia buru-buru mencoba menolak. Chen Xuan sedikit tidak senang. Kakek Ye, aku berteman baik dengan cucumu. Aku menganggapmu seperti kakekku sendiri. Kalau kau tidak menerimaku, berarti kau memperlakukanku seperti orang luar. Ye Baoguo merasa sedikit malu dan segera berbalik untuk melihat cucunya. Ye Feng buru-buru berdiri untuk membantu. Kakek, Chen Xuan bukan orang luar, kakek bisa menerimanya tanpa khawatir. Tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan, karena Chen Xuan sekarang adalah bawahannya. Dia memang bukan orang luar. Namun ketika kata-kata ini didengar oleh orang lain, mereka mengerti arti lainnya. Bab 230 sebotol anggur merah seharga 2 juta. Mendengar kata-kata Ye Feng, ketika Ye Baoguo dan Ma Xianglan menatap Chen Xuan lagi, mata mereka dipenuhi dengan kebaikan. Seolah-olah mereka sedang melihat cucu menantunya. Pada saat yang sama, mereka memiliki keraguan dalam hati mereka. Jika dia adalah menantu perempuan mereka. Lalu, siapa Nona Zhou itu bagi Ye Feng? Mereka berdua tampak sangat akrab. Di sisi lain, Chaolan memiliki perasaan yang berbeda di hatinya. Penampilan Chen Xuan ini tidak kalah dengan putrinya. Dari segi aura, dia bahkan lebih kuat dari putrinya. Selain itu, ia juga berhasil mengeluarkan ginseng senilai ratusan ribu sebagai hadiah ucapan selamat. Dia pasti sangat kaya. Sebagai perbandingan, putrinya, Zhou Suyao, tampaknya tidak memiliki keuntungan apapun. Hal ini langsung memberinya perasaan bahaya. Adapun yang lainnya,
mereka tidak terlalu berpikir demikian. Mereka tercengang dengan hadiah ucapan selamat dari Chen Xuan. Ya ampun, hadiah ucapan selamat senilai ratusan ribu. Bukankah dia agak terlalu kaya? Hubungan macam apa yang dia miliki hingga memberikan hadiah ucapan selamat ratusan ribu yuan? Saya pikir hubungan Presiden Chen dengan Ye Feng tidak sederhana. Mungkin mereka berdua. Dia cantik dan kaya. Kenapa aku tidak bisa bertemu wanita seperti dia? Terus kenapa kalau kamu begitu? Apa kamu pikir kamu bisa mengendalikan wanita seperti dia? Benar. Kalau begitu, Ye Feng ini memang sangat kuat. Dia benar-benar bisa mengendalikan wanita seperti itu. Mendengar bisikan orang banyak, Tan yang dipenuhi rasa iri, cemburu, dan benci. Dia hanya bisa berkata dengan nada masam, hanya ada satu tamu. Apa yang perlu dibanggakan? Tepat saat dia selesai berbicara, Rolls-Royce Phantom lainnya melaju dari luar. Seorang pria setengah baya segera keluar dari mobil. Tian Fugui melihat bahwa orang ini memiliki sikap yang luar biasa dan menatap Gu Xian lagi. Presiden Gu, apakah Anda kenal orang ini? Gu Xian menatap pria parubaya itu sejenak dan tiba-tiba tampak terkejut. Ini pasti Huang Ziyuan, Presiden Huang dari Yuan Fangwen Chuang Ko, Ltd., kan? Tian Fugui melihat ekspresi anehnya dan buru-buru bertanya, apakah Presiden Huang ini sangat kuat? Gu Xian segera mengangguk. Meskipun saya tidak mengenal Presiden Huang ini, saya pernah mendengar orang lain menyebutnya. Beliau dulu bekerja di Departemen Pemerintah dan baru memulai bisnisnya di usia hampir 40 tahun. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, nilai perusahaannya melampaui 1 miliar. Ketika Tian Fugui mendengar ini, dia terkejut. Meskipun aset senilai 1 miliar yuan tidak banyak baginya, namun pihak lain hanya menggunakannya dalam waktu 3 tahun. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Dia juga memulainya dari awal. Namun, butuh waktu 10 tahun baginya untuk mendapatkan 1 miliar. Orang bisa membayangkan kesulitannya ini. Dari sini, orang dapat mengetahui bahwa Huang Ziyuan ini, Presiden Huang, sangat cakap. Pada saat ini, Huang Ziyuan telah memasuki cabang Fan City Hotel Shangri-La. Selanjutnya, setelah memasuki cabang Fan City di Hotel Shangri-La, dia langsung berjalan menuju Ye Feng. Tuan Ye, saya baru saja kembali dari Amerika. Saya langsung datang ke Fan City begitu turun dari pesawat. Saya tidak terlambat, kan? Semua orang terkejut lagi. Dia sebenarnya terbang kembali dari Amerika hanya untuk Ye Feng. Bukankah hubungan mereka terlalu dekat? Kamu tidak terlambat. Kamu datang tepat waktu. Ye Feng segera berdiri dan menjabat tangannya. Setelah Huang Ziyuan menyapanya, dia langsung menatap Ye Baoguo dengan hormat. Halo, Tuan Ye. Saya teman Tuan Ye, Huang Ziyuan. Semoga Anda selalu beruntung dan panjang umur. Sambil berbicara dia menyerahkan hadiah yang ada di tangannya. Saya sungguh minta maaf, saya kembali terburu-buru dan tidak sempat menyiapkan hadiah. Ini adalah Romani Conti, 79 yang telah saya simpan selama bertahun-tahun. Terimalah. Ye Baoguo membuka kotak hadiah dan melihat sebotol anggur merah di dalamnya. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang anggur merah dan tidak tahu nilainya. Tetapi ketika Tian Fugui mendengar kata-kata Huang Ziyuan, dia langsung berjalan mendekat karena terkejut. Romani Conti 1979. Baru pertama kali ini aku lihat. Dia tidak punya banyak hobi. Dia hanya menyukai anggur merah. Koleksi anggur merah di rumah sebanyak bulu sapi. Tentu saja, dia tidak asing dengan Romani Conti. Huang Ziyuan berbalik dan menatapnya. Tuan, Anda juga ahli anggur merah. Tian Fugui berjalan mendekat dan ingin menyentuh anggur merah. Namun, dia segera menarik tangannya di tengah jalan. Ini benar-benar Romani Conti. Bukankah ini terlalu berharga? Ye Baoguo menatapnya dengan bingung. Apakah anggur ini sangat mahal? Tian Fugui menatap anggur merah itu dengan penuh kegilaan. Bukan hanya berharga, tapi tak ternilai harganya. Produksi Romani Conti sangat rendah, apalagi semakin tua, semakin langka. Hampir semuanya berada di tangan kolektor, dan jarang beredar di pasaran. Zhou Suyao tiba-tiba menyela, mungkinkah Romani Conti lebih mahal daripada Lafite? Tian Fugui tampak seolah-olah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Di depan Romani Conti, itu bahkan tak layak disebut. Huang Ziyuan langsung mengacungkan jempol. Anda memang ahli, Tuan. Tian Fugui buru-buru menoleh padanya. Kamu masih punya Romani Conti 1979 ini. Aku bersedia bayar 2 juta untuk 1 botol. Mendengar kata-katanya, semua orang yang hadir terkejut. Sebotol anggur merah sebenarnya bernilai 2 juta. Jika kata-kata ini tidak datang dari Tian Fugui, mereka pasti mengira orang ini gila. Namun, Tian Fugui adalah orang terkaya di Fan City. Sungguh orang yang cerdik. Mengapa dia melakukan bisnis yang merugi? Zhou Suyao agak bingung. 2 juta untuk sebotol anggur merah.
Bukankah ini terlalu mahal? Tian Fugui tersenyum tipis. Setahu saya, sebotol Romani Conti tahun 1979 terjual seharga 200.000 euro di sebuah lelang. Oleh karena itu, di mata para pencinta anggur merah, anggur ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Semua orang mendengar penjelasannya dan mereka semua terkejut tak bisa berkata-kata. Kepada sebagian besar orang, sebotol Malte yang harganya beberapa ribu yuan jelas merupakan sebuah kemewahan. Adapun 2 juta yuan per botol anggur merah. Ini jauh melampaui pengetahuan mereka. Untuk sesaat, semua orang terkejut. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Seolah-olah mereka takut botol anggur merah akan pecah jika mereka bernapas terlalu keras. Lagi pula, mereka tidak akan sanggup mengganti kerugian anggur ini, bahkan jika mereka bangkrut. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.